Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Gusti Mirakel Putri dengan nomor absen 54 dari kelompok 7. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan esai yang telah saya buat dengan judul Peran Prebiotik sebagai Terapi Nutrisi dalam Pencegahan Travelers Diarrhea akibat Escherichia coli pada wisatawan. Saya mengangkat topik ini karena travelers diarrhea masih menjadi salah satu masalah kesehatan yang sering dialami oleh wisatawan, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Untuk itu, kita akan mulai dengan melihat latar belakang dari permasalahan ini. Jadi, travelers diarrhea merupakan salah satu penyakit infeksi yang paling sering dialami wisatawan internasional. Insidensinya dapat mencapai 30 hingga 70% pada perjalanan ke wilayah yang berisiko tinggi. Asia Tenggara, termasuk Indonesia dan Bali, merupakan daerah dengan risiko tinggi akibat faktor sanitasi dan keamanan pangannya. Paparan makanan dan minuman yang terkontaminasi menjadi faktor utama meningkatnya risiko infeksi. Lalu, apa sebenarnya penyebab utama dari kondisi ini? Jadi, kita lanjut ke etiologinya. Jadi, penyebab utama travelers diarrhea adalah bakteri, terutama Escherichia coli. Secara khusus, Enterotoxigenic Escherichia coli atau ETEC merupakan patogen yang paling dominan. Bakteri ini mampu berikatan dengan mukosa usus melalui mekanisme adesi. Setelah itu, ETEC menghasilkan enterotoksin yang memicu peningkatan sekresi cairan sehingga menyebabkan diare. Untuk memahami lebih dalam, kita perlu melihat bagaimana proses ini terjadi di dalam tubuh. Pada slide ini ditunjukkan mekanisme patogenesis diare akibat infeksi bakteri. Secara spesifik, ETC menghasilkan dua jenis enterotoksin yaitu heat labile toxin dan heat stable toxin yang berperan dalam mengganggu transport ion pada sel epitel usus. Jika dilihat pada gambar, terdapat gangguan pada kanal ion di enterosit yang menyebabkan peningkatan sekresi klorida dan air ke lumen usus. Akibatnya terjadi penumpukan cairan di lumen usus yang memicu diare berair. Selain itu, interaksi antara patogen dan epitel usus juga dapat memicu inflamasi serta kerusakan permukaan absorptif usus. Kombinasi antara peningkatan sekresi cairan dan gangguan absorptif inilah yang menyebabkan gejala klinis travelers diarrhea. Nah, namun tubuh sebenarnya memiliki sistem pertahanan alami. Hal ini berkaitan dengan peran mikrobiota usus. Jadi, mikrobiota usus berperan penting dalam menjaga keseimbangan saluran cerna. Namun, perjalanan internasional dapat menyebabkan perubahan komposisi mikrobiota atau dysbiosis. Kondisi ini menunjukkan colonization resistance, yaitu kemampuan alami tubuh untuk menghambat kolonisasi patogen. Akibatnya, bakteri seperti Escherichia coli lebih mudah berkembang dan menyebabkan infeksi. Oleh karena itu, diperlukan salah satu pendekatan untuk menjaga keseimbangan mikrobiota tersebut. Salah satunya yaitu melalui probiotik. Salah satu pendekatan preventif yang berkembang adalah penggunaan probiotik sebagai terapi nutrisi. Probiotik merupakan mikroorganisme hidup yang memberikan manfaat kesehatan apabila dikonsumsi dalam jumlah yang cukup. Probiotik umumnya berasal dari genus Lactobacillus dan Bifidobacterium. Perannya adalah untuk menjaga keseimbangan mikrobiota usus serta mendukung fungsi saluran cerna. Lalu, bagaimana sebenarnya probiotik bekerja dalam tubuh? Kita lanjut ke mekanismenya. Jadi pertama, probiotik melakukan kompetisi adesi dengan patogen pada mukosa usus, sehingga menghambat perlekatan bakteri seperti Escherichia coli. Kemudian, probiotik menghasilkan zat antimikroba seperti asam laktat dan asam lemak rantai pendek yang dapat menghambat pertumbuhan patogen. Kemudian, probiotik memodulasi sistem imun dengan meningkatkan produksi imunoglobulin A sebagai pertahanan mukosa. Selain itu, probiotik juga berperan dalam memperkuat tight junction antar sel epitel sehingga meningkatkan integritas intestinal barrier. Dengan berbagai mekanisme tersebut, probiotik dapat membantu mencegah kolonisasi patogen dan menjaga hemostasis usus. Nah, berdasarkan berbagai penelitian, probiotik menunjukkan potensi dalam menurunkan risiko travelers diarrhea dan meta-analisis menunjukkan adanya penurunan insidensi pada kelompok yang mengonsumsi probiotik. Namun, hasil penelitian masih menunjukkan variasi antar studi. Hal ini disebabkan karena efektivitas probiotik bersifat strain spesifik, sehingga tidak semua jenis probiotik memberikan efek yang sama. Oleh karena itu, penggunaan
Probiotik perlu dipertimbangkan secara lebih spesifik dan berbasis bukti ilmiah. Berikut adalah kesimpulan dari pembahasan yang telah disampaikan. Travelers diarrhea masih menjadi masalah kesehatan global, terutama pada wisatawan di negara berkembang. Escherichia coli merupakan penyebab utama infeksi melalui mekanisme adesi dan produksi enterotoksin. Produksi probiotik memiliki potensi sebagai terapi nutrisi preventif melalui berbagai mekanisme biologis. Namun, efektivitasnya masih bergantung pada strain yang digunakan sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut. Seluruh materi dalam presentasi ini didukung oleh berbagai jurnal ilmiah termasuk penelitian mengenai epidemiologi dan patogenesis travelers diarrhea, peran mikrobiota usus, serta efektivitas probiotik sebagai strategi preventif. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Om Santi 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 Om.